Minggu lalu kita sudah belajar tentang anger management, bagaimana kita mengendalikan kemarahan atau emosi kita. Dan saudara-saudara, bolehkah orang percaya marah? Ternyata boleh saudara, asal caranya benar. Katakan amin saudaraku. Ternyata seringkali kita harus malu dan kita harus bertobat karena cara kita marah itu salah. Dan minggu lalu kita sudah belajar ada 4 macam marah yang salah. Ada orang menjadi the machine gun atau jadi senapan mesin kalau emosi meledak-ledak dan langsung tembakin semua orang dan di mana-mana dia hancurkan saudara. Ada juga orang yang menjadi the mute atau pendiam. Dia diam ketika marah, dia telan, dia pendam kemarahannya, tidak pernah mengampuni dan akibatnya saudara menjadi sakit, stres dan depresi. Ada orang kalau ketika marah menjadi the martyr, saudara, melukai dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri. Ada orang yang jadi the manipulator, orang yang selalu memanipulasi, menjadi orang yang munafik, pura-pura baik, padahal hatinya penuh dengan kemarahan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kita boleh marah asal kita belajar seperti Yesus cara marahnya, ya. Dan kita belajar saudara-saudara minggu lalu, Yesus marah dengan cara yang benar. Yaitu apa saudara? Marah dengan penyebab yang benar. Kata bersama saya, penyebabnya harus benar. 2, 3. Ya, marah dengan tujuan yang benar. Kata bersama saya, tujuannya harus benar. Lalu marah dengan cara profesional. Kata bersama saya, cara profesional. 2, 3. Dan marah seperti Yesus tapi tetap menjadi berkat. Yesus marah tapi dia tetap sampaikan firman. Dia urapi dan dia tumpangi tangan orang-orang sakit dan mengalami kesembuhan. Dan rupanya saudara, kesimpulannya apa? Kalau saudara dan saya tidak bisa marah seperti cara Yesus yang benar, berarti kesimpulannya jangan jadi pemarah. Katakan amin saudara ya. Ternyata orang yang sabar itu subur. Katakan bersama saya, sabar itu subur. 2, 3. Ya, katakan bersama saya, sabar itu subur. 2, 3. Ya, ucapkan lagi, tidak sabar, cepat masuk kubur saudara ya. Nah saudara-saudara, mari kita lanjutkan kembali, ada bagian yang masih berkaitan. Kita akan lihat dari firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-33 sampai 39 saudara. Lukas 23 ayat 33 sampai 39, selalu kita kembali berfokus kepada Yesus. Dan apa yang terjadi kepada Yesus di atas kayu salib. Keadaan yang paling menyedihkan, yang kritis, yang paling sudah menyakitkan hati Yesus. Lihat ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau Golgota, mereka menyalibkan Yesus, tentara Romawi, dan juga diikuti dan diperintahkan oleh orang-orang Yahudi, saudara, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Dan juga kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34, yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa, keras, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai situ saya baca berikutnya. Dan mereka membuang undi, para prajurit Romawi, untuk membagi pakaiannya. Pakaian Yesus malah dijadikan bahan judi. Ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengucukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ayat 38, ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Sebenarnya ada kalimat ejekan bagi Yesus. Ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Rahasia agar kita menjadi orang yang sabar, agar kita bisa menang atas kemarahan. Karena seringkali secara jujur saudara, kita marah dengan cara yang salah. Rahasia untuk kita bisa menang atas kemarahan, ternyata terlebih dahulu kita harus bisa bebas dari setiap kebencian dan kepahitan. Amsal sudah mengatakan saudara bahwa kebencian menimbulkan pertengkaran. Saudara-saudara, kenapa orang bertengkar, kenapa orang bisa emosi, marah dan sebagainya?
Kalau ditelusuri ada kekecewaan, ada kebencian, ada kepahitan yang belum pernah diselesaikan. Kebencian selalu akan menimbulkan kemarahan. Kebencian akan menimbulkan pertengkaran. Kebencian selalu mencuri sukacita dan kebahagiaan kita. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan buat setiap kita. Bahwa di tengah-tengah salib, di dalam keadaan yang sangat memahitkan dan menyakitkan hati Yesus. Tetap dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah kalau Tuhan Yesus saja mengampuni, maka dia memberi teladan, saya dan saudara juga harus mau mengampuni. Saya beri judul khotbah hari ini adalah mengampuni itu indah. Ayo ucapkan bersama saya 2, 3. Mengampuni itu apa? Indah. Ulangi lagi 2, 3. Mengampuni itu apa? Indah. Saudara percaya bahwa mengampuni itu indah? Katakan amin. Artinya kalau orang tidak mau mengampuni, bukan indah tapi jeleknya luar biasa. Apa sih arti daripada pengampunan? Kata pengampunan dalam bahasa Aramiknya daripada kata antai, saudaraku, dalam bahasa Inggrisnya, atau membuka ikatan, membuka belenggu, membuka ikatan, dan itu adalah ikatan kebencian. Nah saudara-saudara, pengampunan itu berarti saudara dan saya membebaskan, dan orang yang kita bebaskan adalah diri kita sendiri yang mengerti. Katakan amin. Ada seorang wanita saudara, ketika dia lahir, dia adalah anak yang kesekian dalam keluarganya. Dan ternyata ketika orang tuanya, terutama sang ayah, mengharapkan kelahiran seorang anak laki-laki, ternyata mereka begitu sedih dan kaget karena yang lahir adalah anak wanita. Dan dalam keadaan seperti itu saudaraku, setelah anak itu lahir, tidak lama kemudian, hanya berapa hari kemudian, perusahaan sang ayah bangkrut saudaraku. Apa yang terjadi saudara? Sang ayah mulai menganggap bahwa anak yang baru lahir wanita ini adalah anak pembawa sial. Anak pembawa sial. Akhirnya saudara, si ayah saudara tidak mau merawat ini anak. Dibuang, diserahkan kepada neneknya untuk dirawat, untuk dijaga. Dan Anda tahu saudara, ini anak bayi saudara bertumbuh menjadi anak-anak, bahkan menjadi remaja dan dewasa. Bertumbuh dalam kebencian dan kepahitan terhadap ayahnya. Dia berkata, aku pahit, aku benci. Siapa yang memilih aku jadi laki atau wanita? Siapa yang mengatakan bahwa aku yang membuat bangkrut daripada orang tuaku, perusahaan orang tuaku? Saudara-saudara, dalam keadaan begitu saudara, ini anak bertumbuh, wanita ini bertumbuh dalam kepahitan. Bertahun-tahun hidupnya menderita. Tapi puji Tuhan, satu hari kasih Yesus menjamah hidupnya. Dan akhirnya wanita ini dimampukan Tuhan untuk melepaskan pengampunan kepada sang ayah. Membebaskan ikatan kebencian yang sudah berpuluh-puluh tahun ada dalam hidupnya. Dan dia bersaksi sejak dia bebas, setelah dia mengampuni, ada kemerdekaan, ada kelegaan, dan ada kebahagiaan yang tiada taranya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan sampai akhirnya wanita ini akhirnya dalam pengampunan, justru yang dia yang membiayai ayahnya, saudara-saudara, dalam keadaan bangkrut, saudaraku. Dan mari kita belajar, saudaraku. Ternyata mengampuni itu indah. Lihat kanan kiri, katakan mengampuni itu indah. 2, 3. Ayo kita belajar, saudaraku. Mengapa saya harus mengampuni? Mungkin saudara berkata, pendeta enak ngomong ngampuni, ngampuni, ngampuni. Tapi pendeta tahu enggak? Itu si kunyuk satu itu udah keterlaluan. Kata-katanya nyelekit, nyakitin hati saya. Kalau dia bicara sama saya sikapnya, aduh pendeta, dia lebih galak, dia lebih jahat daripada Lucifer. Ya, dan mungkin dia adalah ponakannya Lucifer, saudara. Nah, saudara-saudara, tapi mari tidak peduli separah dan sejat apapun, saudara, orang yang menyakitkan kita. Mari kita belajar mengampuni itu indah. Katakan bersama saya, mengampuni itu indah. 2, 3. Nah pertanyaannya, mengapa saya harus mengampuni? Yang pertama, karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Katakan bersama saya, perintah Tuhan. 2, 3. Saudara lihat Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata ampunilah. Kata bersama saya ampunilah. 2, 3. Tidak disebut begini, ampunilah jika orang itu kecil kesalahannya. Tidak. Tanpa, saudaraku, kondisi apapun, tetap perintah Tuhan adalah harus mengampuni. Karena mengampuni adalah perintah, bukan sekedar saran. Dan sebuah perintah harus kita taati. Sebuah perintah harus kita patuhi. Mengapa saya harus mengampuni? Yang kedua, karena kita juga telah menerima pengampunan. Kata bersama saya telah menerima pengampunan. 2, 3. Lihat Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, bukan cuma yang baik sama saudara, tapi termasuk jenis-jenis tertentu itu saudara. Amin saudara. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Mari baca kalimat berikutnya. Kenapa? 2, 3. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Siapa yang sadar bahwa saya dan saudara telah diampuni karena Tuhan mengasihi kita? Lambaikan tangan saudaraku. Karena bersama saya diampuni. 2, 3. Maka saya juga harus mengampuni. Mengapa saya harus mengampuni? Yang ketiga, karena tidak ada masa depan bagi orang yang tidak mau mengampuni. Saudara-saudara, bicara masa depan bukan hanya bicara soal kekayaan atau uang. Pak, banyak orang kaya tapi tetap dalam kebencian. Bukan masalah soal itu. Tapi masa depan di sini bicara apa? Kebahagiaan dalam hidup ini. Lihat saudaraku, Ayub 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh, ya lihat, dibunuh oleh sakit hati. Orang sakit hati, orang terus benci, tidak mau ngampuni. Itu bukan orang pandai. Itu orang kofloknya, bukan main. Bila kanan kiri saudara katakan, jangan jadi orang bodoh. Ya, amin saudara. Bahkan sakit hati akan membunuh orang itu. Bisa buat kanker, mah, migrain dan sebagainya. Dan ada orang berkata, biarin pendeta. Suami saya memang galak, biar saya istrinya sakit, biarin, tahu rasa, saya cepat mati. Bu, ibu yang rugi sendiri. Atau mari belajar saudara. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Lihat Ayub 21 ayat 25. Yang lain mati dengan sakit hati. Orang kalau sakit hati, benci, dendam, tidak mengampuni, cepat mati saudaraku. Ya. Kenapa? Menimbulkan penyakit. Dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Anda tahu, orang yang tidak mau mengampuni nggak punya masa depan. Hidupnya terus menderita. Kenapa? Karena kebencian itu ibarat orang minum racun maut. Tapi dia berharap orang lain yang mati. Bisa nggak saudara? Halo? Loh kok diam semua? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kita yang minum racun maut, maka kita yang mati, bukan orang yang kita benci. Saudara-saudara, itu sebabnya mari jangan jadi orang bodoh. Orang yang sudah benci, tidak mau mengampuni, nggak punya masa depan. Dan Anda mengerti saudara, ternyata saudara hidupnya tidak akan nikmat. Ya toh, makan steak rasa sandal jepit saudara. Ya toh, tapi kalau orang sudah mengampuni saudara, makan sandal jepit tetap rasa sandal jepit saudara. Ya. Nah, mari kita belajar, saudara. Supaya apa? Jangan sampai saudara dan saya terus hidup dalam kebencian. Mengapa saya harus mengampuni? Yang keempat, karena neraka menanti orang yang tidak mau mengampuni. Saudara, lihat Alkitab berkata apa? 1 Yohanes 3 ayat 15. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah apa? Seorang pembunuh manusia. Terus, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang apa? Pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya mau bertanya saudara, berarti biar orang percaya Yesus, bahkan aktif ke gereja, bahkan pelayanan, bahkan jadi hamba Tuhan pun, tapi kalau dia tetap simpen kebencian dan tidak mau ngampuni, masuk surga enggak kira-kira? Enggak masuk surga. Tidak memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Artinya saudara, neraka. Mungkin ada yang protes, pendeta, habis yang salah dia nyangkiti terlalu sakit pendeta. Masa saya yang harus masuk neraka? Saudara-saudara hati-hati. Seandainya, ini menurut saya, Anda harus ngerti. Orang yang benci pun tidak mau ngampuni. Seandainya dia diizinkan Tuhan masuk surga. Percayalah saudaraku, di surga dia enggak betah. Loh kenapa? Karena dia akan bertemu dengan orang yang dia benci. Kenapa? Kalau di dunia saudara, Anda tidak bisa lihat apa yang di balik tembok. Tapi di surga, semua dalam dunia roh, dalam tubuh kekekalan.
maka tidak ada lagi tembok pembatas. Semua bisa kelihatan dan Anda tahu, Tuhan, saya nggak mau dekat-dekat dengan orang itu yang saya benci Tuhan. Di sorga kenapa dia ada di sini Tuhan? Saya nggak mau. Tuhan ngomong, dia bertobat, dia memang dulu jahat tapi dia bertobat akhir hidupnya. Saya nggak mau ngampuni dia. Tuhan saya nggak bertobat. Tuhan ngomong, nggak ada tempat ini. Ya udah, nggak ada tempat yang lain. Tuhan saya nggak kerasan di surga. Ya udah, tempat yang lain ada di mana? Neraka, saudaraku. Tanya kanan kiri, mau masuk neraka nggak? Iya. Nah, saudara-saudara, kita belajar bahwa ternyata perintah Tuhan agar kita mengampuni. Dan mengampuni itu indahnya, bukan main. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Tapi mungkin saudara bertanya, ya terus khotbah pendeta ngampuni. Gak tahu sih, terlalu sakit saya. Saya sudah coba ngampuni, tapi gak bisa. Terlalu sakit. Nah gini saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau khotbah yang muluk-muluk. Saya mau khotbah yang mendarat. Kenapa saudara? Banyak khotbah yang suka diaplikasikan. Gitu? Nah itu sebabnya saya mau sampaikan hal yang simple, tapi mari kita belajar. Bagaimana saya bisa mengampuni? Bagaimana cara saya bisa mengampuni? Sudah jujur ya, formula apapun yang diberikan saudara, secara manusia nggak akan jalan. Buktinya apa? Berapa banyak orang pergi ke psikiater, diberitahu dia harus ngampuni gini, tapi tetap benci dan tidak pernah selesai. Saudara-saudara, tapi rupanya Roh Kudus ngajar kita hari ini. Kalau saudara dan saya mau hidup dalam pengampunan. Siapa yang mau melepaskan pengampunan? Lambaikan tangan saudaraku. Siapa yang tidak mau hidup dalam kebencian? Lambaikan tangan saudaraku. Karena bersama saya harus mengampuni. 2, 3. Nah saudara, ternyata tidak ada cara lain. Belajarlah seperti Yesus. Kata bersama saya harus belajar seperti Yesus. 2, 3. Lihat, Yesus di atas kayu salib. Bagaimana di tengah-tengah orang yang mengolok-olok dia. Orang-orang yang menyakiti dia, menelanjangi dia, meludahi, memukul, menghajar, dan menghancurkan tubuhnya. Dan mereka yang begitu jahat, tetap Yesus bisa berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan kalimat itu saudara, benar-benar membuat damai bagi orang yang melepaskan pengampunan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, mari kita akan belajar pada siang hari ini, saudara. Bagaimana cara agar saya bisa mengampuni? Cara yang pertama, saya bisa mengampuni karena Tuhan yang memampukan saya. Ayo ucapkan kalimat ini sebagai deklarasi saudara. Ucapkan sama-sama 2, 3. Saya bisa mengampuni karena Tuhan yang memampukan saya. Ayo lebih keras lagi. Mungkin saudara selama ini berkata, saya nggak bisa pendeta, struggle dengan mengampuni. Ucapkan supaya engkau mengalami kemenangan. 2, 3. Saya bisa mengampuni karena Tuhan yang memampukan saya. Setuju? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat Yesus bagaimana dia bisa ngampuni. Lihat dalam ayat 34 tadi. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Kenapa Yesus bisa ngampuni? Kalimat yang pertama Anda lihat, iya Bapa. Kata bersama saya, iya Bapa. 2, 3. Kata iya Bapa adalah gambaran kebergantungan Yesus terhadap pertolongan Bapa Surgawi. Jangan salah ngerti saudara. Tapi Anda harus ngerti bahwa waktu Yesus menjelma jadi manusia, dia yang adalah Allah. Waktu jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Maka Yesus benar-benar menjadi 100% manusia yang sama dengan saya dan saudara. Katakan amin. Saudara, Yesus bisa mengalami betapa sukarnya mengampuni orang yang bersalah. Seperti saudara yang sering struggle untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Tapi yang ajaib adalah Yesus memulai doanya, iya Bapa. Dia panggil Bapa Surgawi. Dan Anda tahu saudara, ternyata kita bisa mengampuni karena Tuhan yang memampukan kita. Yang mengerti katakan amin. Izinkanlah kasih Bapa Surgawi kita masuk dalam hidup kita, memenuhi hati kita, dan akan memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa mengampuni siapapun yang menyakiti hati kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin Anda berkata, Pak, enggak bisa. Lihat teladan Yesus. Dia selalu berkata, ya Bapa. Ucapkan bersama-sama 2, 3. Lebih keras, 2, 3. Lebih keras, 2, 3. Artinya apa, saudara?
Kalau kita panggil ya Bapa, alirkan aku dengan kasih-Mu Bapa. Dan kita bersyukur, Alkitab berkata, dia bilang begini, Tuhan punya kasih. Tapi Alkitab berkata, Tuhan adalah kasih. Artinya apa? Kalau Tuhan hanya punya kasih, satu hari kasih Tuhan bisa habis. Tapi kalau Tuhan, God is love. Dia adalah kasih. Dia adalah pabriknya kasih yang tidak akan pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya Anda lihat Yesus selalu membangun keintiman dengan Bapa. Pagi-pagi benar dia bangun berdoa. Dia sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menyenangkan hati Bapa. Kalau orang mengizinkan kasih Bapa masuk memenuhi hidupnya, saya percaya sejahat apapun orang perbuat buat kita, kita akan bisa mampu mengampuni. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak, sudahlah Pak, saya ini manusia biasa, enggak kuat Pak. Saya beri contoh ilustrasi. Saudara-saudara waktu kecil SD masih ingat enggak? Saudara mungkin pernah, ya pasti pernah lah, sama guru kita entah fisika atau IPA ya ilmu alam atau fisika. Saudara pernah enggak disuruh bawa besi dan magnet ke sekolah? Masih ingat pernah enggak? Halo, beberapa manggung bilang mana? Ya, saudara lulus SD enggak? Masih lulus dong ya. Nah, Anda masih ingat saudara? Lalu apa yang terjadi? Magnet waktu didekatkan kepada jarum yang terbuat dari besi, maka jarum-jarum itu langsung apa? Nempel. Ya kan? Lalu kemudian Anda ambil besi, ya. Lalu Anda dekatkan pada jarum, kira-kira apa yang terjadi? Jarumnya nempel enggak? Enggak tertarik jarumnya. Betul enggak, saudara? Nah, saya mau tanya sama saudara. Kira-kira besi itu bisa enggak berubah jadi magnet untuk narik jarum itu? Bisa enggak? Hah, bisa enggak? Bisa? Kalau ada yang bilang enggak bisa, mungkin waktu itu Anda bolos. Enggak masuk kelas hari itu, saudara. Bisa. Loh, caranya gimana, Pak? Itu besi digosok sama magnet, srek, 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 gosok terus, ya kan? Gosok terus, gosok terus, gosok terus. Dan Anda tahu, saudara, tiba-tiba besi itu berubah jadi apa? Magnet. Begitu besi didekatkan ke jarum, nempel enggak? Nempel. Sudah tahu enggak? Besi ini gambaran hidup kita. Tanpa Tuhan kita enggak mungkin bisa ngampuni. Tapi kalau Anda tiap hari izinkan kasih Bapa kayak magnet mengisi hidup kita, memenuhi hidup kita tiap hari, saya percaya kita juga pasti bisa mengampuni seperti Bapa di surga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Bayangin saudaraku, ada seorang anak dibunuh dan ketika pembunuhnya tertangkap, tiba-tiba saudara, orang pasti berkata, orang tuanya pasti benci. Dan Anda tahu pada sidang pengadilan pertama, hakim bertanya, gimana perasaan Bapak dan Ibu? Dan dengan linangan air mata dia berkata, saya ikut Yesus dan saya menyatakan, saya hari ini mengampuni pembunuh anak saya. Itu loh anak Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin, saudara. Cara yang kedua untuk kita bisa mengampuni adalah apa, saudara? Saya bisa mengampuni ketika saya mempunyai roh pengertian. Kata ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya bisa mengampuni keras ketika saya mempunyai roh pengertian. Kata bersama saya roh pengertian. 2, 3. Lihat dari doa Yesus tadi. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya perlu kasih Bapa surgawi. Tapi bagaimana berikutnya? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah ini loh kalimat berikutnya ini penting. Yesus berkata mereka harus aku ampuni. Kenapa? Sebab mereka semua yang di dekat salibku ini Bapak tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa Yesus adalah apa saudaraku? Mengampuni. Kenapa? Tuhan Yesus bisa ngampuni. Sebab Tuhan Yesus mempunyai roh pengertian. Kata bersama saya roh pengertian. 2, 3. Dan roh pengertian itu diberikan oleh Roh Kudus yang memampukan Yesus untuk bisa memahami betapa menderitanya mereka yang berusaha menyalibkannya. Betapa mereka yang menyalibkan Yesus ditawan serta dibutakan oleh iblis. Mereka adalah orang yang terluka dan sedang menuju api neraka. Dan itulah saudara-saudara roh understanding, roh pengertian. Kata bersama saya harus punya roh pengertian. 2, 3. Kenapa seringkali kita tidak bisa ngampuni, sukar ngampuni? Dengar saudara, lihat kemari.
Karena seringkali kita pingin dimengerti oleh orang lain. Ya Pak ya? Dia kok nyakitin saya, suamiku saya kok galak. Kamu harus mengerti saya dong. Selama Anda harus hanya berharap orang lain ngerti saudara, enggak akan pernah Anda bisa ngampuni. Justru yang Tuhan mau adalah mintalah dari Roh Kudus. Berikan aku Roh Kudus, roh pengertian. Untuk apa? Bisa ngerti, bisa memahami orang tersebut. Tidak ada yang amin. Amin. Ya kenapa Saudara? Karena kalau saudara tidak punya roh pengertian, sukar untuk ngampuni. Contoh gini, Anda tahu nggak? Orang ya yang cenderung melukai orang lain, yang suka nyakiti orang lain. Kalau Anda ngerti sebetulnya, percayalah orang itu sendiri adalah orang yang terluka. Setuju? Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ada orang jahatnya bukan main. Kalau Anda punya roh pengertian, oh dia jahat kenapa? Tuhan kasih Anda, oh pantas dia jahat. Kenapa? Dia dari keluarga broken home. Dia disia-siakan. Dia tidak pernah dapat kasih orang tua. Makanya dia jadi jahat. Hatinya penuh kepahitan. Makanya perbuatannya jahat. Kalau saudara bisa memahami keadaan orang yang jahat dengan saudara, maka Anda justru berubah dari kebencian. Malah berubah jadi kasihan kepada mereka. Saudara-saudara, mungkin Anda berkata, kenapa ya teman kerjaku tuh jahatnya bukan main. Kata-katanya nyakitin terus. Seperti itu. Oh, tiba-tiba Tuhan kasih pengertian. Karena ternyata dia adalah orang yang gagal hidupnya. Hancur hidupnya. Dan itu akan membuat saudara bisa memahami akan orang tersebut. Saudara, berapa banyak kita kecewa sama pasangan kita. Kenapa? Kita berharap pasangan kita ngerti kita. Salah. Kita yang harus minta sama Tuhan roh pengertian untuk kita bisa ngerti pasangan kita. Ya toh, contoh, kenapa ya pendeta isiku cerewetnya bukan main? Kenapa ya dari bangun tidur sampai menjelang tidur dan sampai lagi sudah ngorok pun tetap ngomong terus. Tiba-tiba Tuhan kasih roh pengertian. Oh pantas pendeta, terima kasih Tuhan. Karena memang dia dilahirkan dari Hawa. Amin saudara? Hawa. Semua kata bersama-sama 2, 3. Hawa. Kalimat terakhir mulut yang buka. Makanya wanita ngomong terus. Ya kan? Oh kenapa ya suami saya kakunya bukan main. Oh pantas. Karena orang tuanya juga kaku. Saudara, sehingga saudara akhirnya berubah. Dari kemarahan menjadi apa? Saudara? Dari benci menjadi kasihan. Dan lihat Yesus malah kasihan sama orang-orang yang menyalibkan dia. Kenapa? Karena Yesus punya roh pengertian. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita nggak minta roh pengertian, sukar untuk bisa ngampuni saudara. Dan hati-hati ya, jangan sampai salah ngerti saudara. Dan jangan cepat nyimpulkan kalau ternyata salah. Satu hari saudara katanya, konon Presiden Indonesia pergi ke sebuah pasar tradisional secara mendadak. Dan Presiden ini mewawancarai seorang ibu tua penjual kue. Lalu Presiden tanya begini, sudah berapa lama ibu jualan kue di pasar ini? Lalu kemudian dengan hormat ibu tua ini berkata, sudah hampir 30 tahun Pak Presiden. Wow, lama sekali. Terus anak ibu berapa orang? Kenapa tidak ada yang membantu ibu padahal ibu setua sekali? Lalu ibu ini dengan hormat berkata, anak saya ada 4 Pak Presiden. Yang satu di kantor KPK, yang satu di kantor Polda, yang satu di Kejaksaan, yang satu di kantor DPR. Dan mereka semua sibuk sekali Pak Presiden jadi nggak bisa bantuin saya. Presiden mendengar itu dia geleng-geleng kepala, kagum sama ibu tua ini. Lalu berbicara kepada semua wartawan dan teman-teman yang ikut sama dia. Lihat, meskipun ibu ini hanya jualan kue di pasar. Tapi ibu ini bisa menjadikan anak-anaknya sukses dan jujur. Dan tidak korupsi. Karena kalau seandainya mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini hari ini sudah sejahtera. Dan tidak tinggal di rumah yang sederhana, tapi di rumah yang mewah. Lalu kemudian Presiden tanya lagi kepada ibu tua ini. Bu, saya mau tanya, apa jabatan anak ibu di kantor Polda, di kantor KPK, di Kejaksaan dan DPR? Ibu itu dengan polos berkata, sama Pak Presiden, semuanya jualan kue kayak saya Presiden. Presiden malu, saudara. Ya kan? Nah, jangan cepat nyimpulkan. Mari belajar memahami, saudaraku. Ini katanya ya,
Orang Indonesia itu pinternya bukan nulis sesuatu saudara. Konon katanya semua presiden di Indonesia itu katanya selalu berbau KKN. Katanya presiden RI pertama KKN. Anda tahu arti KKN? Kiri kanan nona. Presiden RI pertama KKN, kiri kanan nona. Presiden yang kedua KKN juga. Kaya karena negara, KKN. Yang ketiga katanya KKN juga. Kecil-kecil nekat. Pendek tapi nekat. Presiden yang keempat juga KKN. Kiri kanan nuntun. Presiden yang kelima juga KKN katanya saudaraku. Kurang komunikatif, no comment. Dan presiden yang keenam katanya KKN juga. Kena Kipul Nasarudin. Koruptor besar itu. Saudara, nah mari kita belajar punya roh pengertian. Karena bersama saya roh pengertian. Saya saksi saudara ya. Jujur ya. Saya ini tetap manusia. Dan harus terus belajar akan firman. Saudara, satu hari ada banyak orang bilang sama saya, Pak itu loh pendeta itu loh, hamba Tuhan itu loh. Kok selalu kalau bicarain Pak Lukas, bicarain gereja ini selalu yang jelek-jelek. Selalu yang jelek-jelek. Dan jujur ya, secara manusia saudara, itu bisa ganggu hati. Tapi untungnya saya arahkan ke Tuhan. Saya sembahyang, saya arahkan. Tuhan, kenapa sih pendeta itu kok selalu ngomong yang jelek? Apapun yang kita buat selalu dikritikin. Selalu ngomong yang jelek. Saudara, tiba-tiba Tuhan tuh ngasih saya suara begini. Hambaku, cobalah bayangkan perasaan hamba Tuhan tersebut. Saya dalam hati bilang, Tuhan ngapain? Kok pakai merasakan hamba Tuhan itu? Tiba-tiba Tuhan ngomong, coba rasakan. Saya coba rasakan, renungkan. Tiba-tiba Tuhan ngomong lagi, lihat. Ia sudah susah payah berusaha agar gerejanya maju, agar berkembang. Tapi kenyataannya tidak berkembang. Terus kemudian ia melihat pelayananmu. Terus berkembang dan aku berkati. Makanya dia pahit. Dia selalu ngomong yang jelek. Saudara, tiba-tiba waktu saya lihat, dengar suara Tuhan. Jujur ya, sejak itu understanding. Mengubah hidup saya. Sejak hari itu saudara saya justru malah kasihan sama hamba Tuhan itu. Ya, kasihan ya. Dia udah berusaha maksimal, tapi tidak maju-maju. Nah jujur ya, kita ini bisa maju. Semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Sejak itu saudara, Tuhan mengubah hati saya. Saya punya roh understanding. Kalau ada orang jelek-jelekkan. Oh ya, kalau misalnya dia ketemu ya kita kasih luruskan. Tapi begini saudara. Sejak itu Tuhan ubah hati saya. Saya malah jadi kasihan sama orang itu. Oh kasihan ya. Jadi kalau saudara hari ini mulai kalau saudara minta Roh Kudus roh pengertian. Kalau misalnya saudaraku, Anda lihat ada teman kerjamu yang sangat jahat sama saudara. Anda tiba-tiba punya roh pengertian, tambah malah kasihan ya. Dia itu butuh Yesus, kasihan. Malah saudaraku, akhirnya Anda dari benci, mengampuni, dan berubah jadi iba dan kasihan. Dan justru Anda akhirnya bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan mereka. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Mungkin ada mertua yang berkata, menantuku terlalu menyakitkan hatiku pendeta, tidak mungkin aku ampuni. Bu, coba minta roh pengertian. Dan ketika ibu punya roh pengertian, iya kasihan ya. Dia itu makanya kasar kayak begitu. Ucapannya begitu. Karena ternyata dia adalah anak yang tertolak dalam keluarganya. Saudara, menantu juga. Ketika mertua galak dan sebagainya. Jangan benci, minta roh pengertian sama Tuhan. Tuhan kenapa ya dia kok begitu ya? Oh pantas. Ya Tuhan kasihan dia Tuhan ya. Karena ternyata dia merasa kehilangan anak. Apalagi nikah sama saya yang lebih cantik daripada dia. Misalnya. Makanya sekarang Tuhan, aku kasihan sama mertuaku. Aku akan baik dia dan aku mau jadi seperti anaknya sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri katakan, minta roh pengertian. Kok diam semua tegang. Kalian bersama saya roh pengertian. 2, 3. Ya toh, bisa ngerti. Kenapa ya orang itu ya selalu iri terus. Kalau Anda punya roh pengertian, Anda malah bersyukur. Puji Tuhan, lebih baik aku diirin orang daripada mengiri hati sama orang. Berarti saudara kalau diiri sama orang, Anda berarti apa ya? Lebih sukses.
daripada orang itu. Udah ada yang amin. Anda kalau diiriin orang, berarti saudara lebih diberkati daripada orang itu. Katakan amin. Pernahkah saudara iri sama tukang gembel? Aku iri loh sama kamu gelandangan. Kamu kok bisa tidur di situ ya? Kamu kok bisa tidur di hotel bintang 100? Bintang semuanya maksudnya. Aku iri sama kamu. Ada enggak orang iri sama gelandangan? Ada enggak? Enggak ada. Orang iri mesti sama yang lebih di atas. Dan kalau Anda diiri sama orang lain, jangan marah, jangan pahit. Anda justru bisa ngampuni karena Anda ngerti, oh dia memang berarti di bawah saya lebih di atas. Dan hati-hati kalau saudara sudah mulai iri sama orang, berarti kita sudah sedang turun ke bawah. Makanya jangan pernah iri sama orang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara saya bisa mengampuni? Saya bisa mengampuni karena pengampunan tidak tergantung dari orang lain, tetapi tergantung dari keputusan saya sendiri. Ucapkan bersama-sama statement ini. 2, 3. Saya bisa mengampuni karena pengampunan tidak tergantung dari orang lain, tetapi tergantung dari apa? Keputusan saya sendiri. Buktinya apa? Coba lihat sekali lagi Lukas 23 ayat 34 mulai. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Lihat, Yesus ngampuni, apa kemudian orang-orang sekitar salib berubah? Tidak, lihat. Dan mereka, para prajurit, malah Yesus setelah ngampuni, membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Lihat, setelah diampuni, tidak malah baik, tetap sudah tambah jahat, ngejek. Ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Gitu, tetap diolok-olok. Lompat ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Loh, saudara lihat. Ternyata meskipun orang terus mengejek, meskipun orang terus menyakiti bahkan menyalibkan Yesus, tetapi Yesus memutuskan untuk tetap mengampuni mereka. Sebab apa, saudaraku? Sebab pengampunan bukan tergantung dari orang lain, tapi tergantung dari keputusan kita sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, kenapa kita sukar ngampuni? Dengar ya, karena gini. Oke, aku mau ampuni, asal dia minta maaf. Aku mau ampuni asal dia minta ampun. Aku mau ampuni asal dia berubah. Selama engkau punya sifat kayak begitu, enggak pernah bisa ngampuni. Lihat Yesus. Apakah dia ngampuni lalu orang-orang jadi baik minta ampun sama dia? No, tambah jahat. Tambah mengolok-olok, tambah ngejek. Ini mengajar buat kita. Keputusan ngampuni jangan bergantung dari orang lain, tapi harus bergantung dari kita sendiri untuk taat akan firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kenapa? Gini saudara. Jangan tunggu orang lain minta maaf sama saudara. Jangan tunggu orang minta ampun sama saudara. Jangan tunggu sampai orang berubah, baru Anda ngampuni. Salah. Berubah atau tidak? Minta ampun atau tidak? Keputusan untuk mengampuni harus kita ambil sebagai keputusan decision kita. Dan saya percaya kita akan hidup dalam kemenangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ketika kita mengampuni orang yang minta maaf, itu berarti kita sedang melakukan perintah Tuhan. Tetapi ketika kita mengampuni orang yang walaupun dia tidak minta maaf, itu berarti kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Siapa mau senangkan hati Tuhan, lambaikan tangan saudaraku. Katakan amin. Ya, katakan bersama saya, minta maaf enggak minta maaf tetap tak ampuni. Katakan amin. Ya toh, saudaraku. Inilah yang harus kita kerjakan. Loh Pak, apa saya ngampuni kemudian saya harus lagi seperti dulu? Sudah memang begini, beda antara forgiveness and trust, beda. Forgiveness, pengampunan harus kita berikan, tapi kalau trust, kepercayaan, itu sudah berbeda. Kenapa? Kalau pengampunan, ya toh, itu harus kita kerjakan karena kita mau sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan, katakan amin. Dan karena pertolongan Roh Kudus, katakan amin. Tapi kalau trust, itu perlu waktu untuk membangun kepercayaan kembali. Contoh. Kalau ada orang tiba-tiba pernah menipu saudara, Anda ampuni enggak? Ampuni. Apa kemudian selesai Anda ngampuni, ini loh dompetku bawaan. Ya enggak begitu saudara. Anda harus lihat uji
Anda ampuni, tapi apakah dia bisa dipercaya? Waktu akan menimbulkan rasa kepercayaan. Katakan amin, suku. Nah, tapi mari kita belajar. Tidak ada alasan untuk kita berkata, saya tidak mau ngampuni. No way. Dia minta ampun atau tidak. Dia berubah atau tidak. Tetap kita harus melepaskan pengampunan. Karena ketika kita mengampuni, bukan dia yang diuntungkan. Sekali lagi saya katakan, ketika saudara dan saya mengampuni, bukan orang yang Anda ampuni yang beruntung. Kita sendiri yang akan beruntung. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ingat, semua tergantung dari keputusan kita sendiri. Kita bersama saya, semua tergantung dari keputusan saya. 2, 3. Satu hari ada suami istri umurnya sama, 60 tahun. Sama-sama 60 tahun, ulang tahun hampir bersamaan dirayakan satu malam. Sama-sama 60 tahun. Di antara pesta banyak undangannya datang, tiba-tiba saudara, malaikat datang. Ting! Wah, kagetlah suami istri yang umur 60 tahun sama-sama. Dan tiba-tiba malaikat berkata, Tuhan dan kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 buat kalian berdua. Dan sekarang kalian boleh berdoa, minta satu permintaan masing-masing. Dan percayalah permintaan itu pasti dikabulkan. Mendengar itu saudara, istrinya yang sudah umur 60 tahun langsung berdoa. Saya ingin keliling dunia. Lalu kemudian malaikat berkata, jadi saya kabulkan. Ting! Di tangan wanita istri yang umur 60 tahun ada tiket keliling seluruh dunia, saudaraku. Senanglah dia. Lalu malaikat tanya, bagaimana Bapak minta apa? Bapak itu umur 60 tahun juga. Lalu kemudian Bapak ini agak ragu. Dan berkata, pasti enggak dikabulkan. Oh pasti Bapak. Apa yang Bapak minta pasti akan kita kabulkan. Satu aja permintaan. Apa kamu berbohong? Enggak, kami akan janji, akan kerjakan. Lalu suami mulai baca, oke, saya minta satu aja. Saya berharap mulai hari ini saya bisa memeluk seorang wanita yang lebih muda 30 tahun daripada saya. Malaikat bertanggung, dikabulkan, ting. Berubahlah bapak yang umur 60 tahun jadi 90 tahun. Suku. Dan dia peluk istrinya yang lebih muda 30 tahun. Suku. 90 tahun udah goyang semua. Semua bergantung dari apa? Permintaan dan keputusan kita sendiri. Nasib kita jangan ditentukan oleh orang lain, oleh keadaan. Nasib sudah ditentukan oleh diri kita sendiri. Makanya jangan salah ambil keputusan. Putuskan, jangan mau minta istri lebih muda 30 tahun soalnya. Anda akan diperbuat lebih tua nanti soalnya. Tapi mari belajar, lepaskan pengampunan. Dan mengampuni itu indahnya, bukan main. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Pemain musik, bagaimana cara kita bisa mengampuni? Yang pertama, saya bisa mengampuni karena Tuhan yang memampukan saya. Kata bersama saya, ya Bapak. Lebih keras? Ya, jadi gini ya, lihat ya, ingat ya khotbah ini ya. Setiap kali ada orang nyakiti saudara, Anda teriak apa? Kurang keras, teriak apa? Ya Bapak, artinya apa? Minta sama Bapak surgawi, kasihnya, amin. Ingat ya, jangan salah keliru, jangan salah loh. Jangan ketika ada orang jahat sama saudara, ya setan, jangan saudara, amin. Ya matamu di mana, jangan saudara. Tapi Anda berkata, ya Bapak. Yang kedua, saya bisa mengampuni. Ketika saya mempunyai roh pengertian. Mintalah dari Roh Kudus, roh understanding, roh pengertian. Anda untuk bisa ngerti kenapa dia berbuat seperti itu. Oh, Anda malah berubah jadi kasihan sama dia. Dan yang ketiga, saudara-saudara, saya bisa mengampuni. Karena pengampunan tidak tergantung dari orang lain. Tapi tergantung dari keputusan saya sendiri. Ambillah keputusan hari ini. Saya tidak lagi mau hidup dalam kebencian dan kepahitan. Karena saya tahu itu merugikan hidup saya. Saya mau masuk surga, tidak mau masuk neraka. Siapa mau ambil keputusan untuk mengampuni hari ini. Dan minta anugerah Tuhan. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Datang pada Tuhan.